setia sampai mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya kami, Engkau segalanya. Menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani satu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Apabila kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Tuhan, Hosana, 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 Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Ibu Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Oh, sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya.
yang merindukan air. Demikianlah di waktu haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pilihanku. Dalam tangan Bapa, dan kami siap untuk melakukan Tuhan pada hati ini. Terlepas semua ini, biar kemudian pada syukur di dalam ini. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita pernah melakukan kita melihat dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7 hingga yang ke-12. Kita sama-sama lihat dalam Mazmur 91 Tontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Yang 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Doalah sama-sama. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Jadi kita lihat dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu akan sentiasa bersama-sama dengan orang yang tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap jalan hidup kita. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sentiasa memberkati dalam setiap kehidupan kita. Setiap apapun yang kita alami, Tuhan itu tahu apa yang terjadi dan Tuhan akan menolong kita. Sehingga dia katakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi engkau tidak akan, tapi ia tidak akan menimpa kita. Berarti Tuhan itu akan melindungi kita. Tuhan itu akan menjaga dalam setiap kehidupan kita, supaya apapun cabaran, apapun cobaan yang kita alami, kita tidak akan goyah. Tetapi kita tak percaya bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara pada malam ini. Berarti Tuhan itu tidak akan membiarkan kita apapun cabaran yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi dia katakan di sini, walaupun itu banyak halangan, banyak cabaran kita alami, namun tidak akan melemahkan iman kita, tidak akan merebahkan, kata firman Tuhan. Berarti kita tidak akan digoyahkan, tapi kita akan diteguhkan, karena Tuhan itu melindungi kita, dan karena Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Kita hidup di dalam Tuhan dan kita hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun cabaran, apapun kita alami, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati segala usaha kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan akan pelihara kita karena kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga orang-orang percaya. Berarti kata firman Tuhan ini, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Berarti Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita. Sekalipun kita melihat berbagai hal yang terjadi dalam muka bumi ini, tetapi tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena siapa? Karena Tuhan ada di pihak orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memakai setiap orang di sekeliling kita untuk membantu kita di saat kita lemah, di saat kita memerlukan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita, mendorong kita supaya kita tidak akan digoyahkan oleh ilah zaman ini. Tapi kata firman Tuhan, buat kita tidak akan itu tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan ada di pihak orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap saat. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, janganlah kita goyah, tapi tetaplah berdiri, tetaplah berlindung kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberkati dalam segala keperluan kita, dalam setiap usaha kita. Apapun masalah kita, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan bagi kita, bahwa setiap orang yang berlindung kepada Tuhan, hidup mereka akan diberkati. Berarti diberkati dari secara rohani, bahkan jasmani. Tuhan dan berkati dalam kehidupan mereka. Kuncinya kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, kita tidak akan digoyahkan oleh ilah zaman ini, tetapi tetap berdiri teguh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dia katakan di sini bahwa Tuhan itu mampu menolong kita, dan Tuhan juga memakai orang-orang sekeliling kita untuk membantu kita di saat kita memerlukan pertolongan dari orang-orang percaya. Tapi kuncinya kita harus ada kerendahan hati. Kalau kita ada kerendahan hati, berarti kita memerlukan pertolongan daripada orang lain untuk membantu kita. Tapi kalau kita tinggi hati, kita tidak menghiraukan orang lain, tapi kita hanya tahu bahwa kita dikuat. Tapi kita kalau kita mikir kerendahan hati, kata firman Tuhan ini, bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita, tapi Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan ada di pihak kita, dan Tuhan berjanji dia akan berkati kita secara rohani bahkan jasmani dalam kehidupan kita. Dan yang tadi dikatakan dalam ayat ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat keberasan terhadap orang-orang fasik. Jadi ini yang terjadi di dalam muka bumi ini. Setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan, setiap orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan ditimpa oleh hal-hal yang tidak baik, sebab mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi bersyukurlah pada malam ini kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, dan kalau kita masih ada untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak masalah cabaran yang kita hadapi, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber penolong, dan sumber pelindung di dalam kehidupan kita pada saat ini. Itulah sebabnya jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan percaya pada dunia ini. Pada dunia ini akan binasa bila-bila saja. Tapi kata firman Tuhan ini, bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan itu dinyatakan bagi kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ayat yang ke-9 menyatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, pada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita, tapi dia akan dijauhkan daripada kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Kita kemah itulah tubuh kita ini. Dia tidak akan mendekat kepada tubuh kita ini, hidup kita ini. Tetapi Tuhan akan menjaga kita. Dia akan dijauhkan daripada kehidupan kita. Dan Tuhan akan memegari kita dengan orang mereka untuk menjaga kehidupan kita. Jadi janganlah kita merasa takut, gentar dengan apa yang kita hadapi. Tapi tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dia katakan di sini dia katakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan
menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Tuhan itu, ini janji Tuhan bagi kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, dan Dia akan menguatkan kita supaya tetap ada di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita yakini janji Tuhan ini bagi kita pada malam ini, bahwa Tuhan akan melindungi kehidupan kita, dan Tuhan beri jaminan kepada kita bahwa Dia akan menolong kita, dan Dia akan menguatkan kita, dan Dia akan berikan kita suatu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan Dia katakan ayat yang ke-12, mereka akan menetap engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi janji Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita terjatuh, tidak pernah membiarkan kita hidup selama-lamanya di dalam kesusahan dan cabaran, tetapi Tuhan akan menolong kita keluar dari segala cabaran di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati dalam setiap usaha kita untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi janganlah kita sia-siakan waktu yang ada pada saat itu, tapi tetaplah percaya dan serahkan hidup kita sampai di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber memelihara di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dan Dia katakan bahwa Dia akan memelihara kita. Kita lihat bersama-sama dalam ayat seterusnya, ayat terakhir bagi kita. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat terakhir bagi kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Dapat semua. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Dan ayat yang ke-16, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, buat segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Jadi ini janji Tuhan bagi kita, bahwa apapun cabaran kita dapat menanggungnya, karena Tuhan ada di pihak kita, dan Dia akan berikan kekuatan kepada kita tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak dan seterusnya dalam ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Jadi Tuhan itu akan memenuhi kita dalam segala perkara dalam kehidupan kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Dan Dia katakan di sini ayat terakhir dalam ayat yang ke-13, bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi oleh itu pada malam ini firman Tuhan mengajak kita, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Nah, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber pelindung, Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kita, baik secara rohani bahkan jasmani di dalam kehidupan kita. Dan mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, karena ada sumber kekuatan, sumber keselamatan dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari kita berdoa dan sesungguhnya kita di dalam Tuhan. Berkati mereka yang duduk diam mendengar, supaya akan kami dengar tidak akan terlewat, tapi akan kami pegang sebagai pedoman dalam kehidupan kami, sebagai sumber kekuatan baru dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu, dan selalu Tuhan semata kami. Amin. Terima kasih. Berkati. Berdiam di dalam rumah-Mu, menikmati baik-Mu Tuhan.
sempit luar masuk untuk nyata untuk mengalami dan tidak lakukan apa yang baik-baik mereka dapat beribadah di rumah ini dan supaya bisa dihibur mereka berkat di rumah ini bermaksud mereka mengucapkan supaya rumah ini kalau bisa ibadah amin amin. Selamat